Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 111119406. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah statistik berbasis komputer dengan dosen pengampu Ibu Rizka Rosdiana, SE, MSI. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS. Oke. Kemudian saya buka data tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu tentang sektor perbankan. Terdapat 8 perusahaan sektor perbankan dari tahun 2011 sampai 2014. Kemudian saya kembali lagi ke program SPSS-nya. Pada bagian name, di sini saya akan isi X1, X2, X3, dan Y. Kemudian pada bagian label, di sini saya akan menamai sesuai dengan tugas yang diberikan tadi. Yang X1 tadi ada ROA atau Return on Asset, yaitu sebagai X1, ada Return on Equity sebagai X2, dan ada Purchase Price Earning Ratio yaitu sebagai X3. Kemudian Y-nya ada harga saham. Oke, selanjutnya saya ke bagian desimalnya. Untuk desimal saya lihat di tugasnya di sini ROE, ROA sama PR ini ada 2 angka di belakang desimalnya, sedangkan yang Y yaitu 0. Kemudian measure-nya saya ubah menjadi scale semuanya. Setelah itu saya klik data view dan di sini sudah tersedia X1, X2, X3, dan Y. Kemudian untuk S1-nya dan seterusnya saya copy dari tugas yang sudah ditabulasikan atau yang sudah diberikan oleh dosen. Oke, saya paste di sini. Sudah. Kemudian setelah datanya sudah terpindahkan ke sini, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu saya klik analysis, regression, kemudian linear. Nah, di sini saya akan pindahkan variabelnya, harga saham atau variabel dependennya saya pindahkan. Untuk variabel independennya juga saya pindahkan ke sini. Kemudian saya klik statistik, saya checklist deskriptif, linearity diagnostik, Durbin-Watson, kemudian saya pilih continue. Untuk plots-nya di sini normal probability plot, saya checklist juga yang histogram. Kemudian untuk receipt-nya saya pindahkan ke Y. Dan untuk chart spread-nya ini saya pindahkan ke X. Selanjutnya saya pilih continue. Oke. Nah, ini kita tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa. Kita tunggu sampai hasilnya sempurna atau sudah keluar datanya semua. Oke, kita bisa lihat di sini datanya sudah mulai terlihat ya. Ini lagi processing masih. Nah, sudah muncul histogramnya. Media scatter plotnya juga udah muncul. Oke,
Ini sudah sempurna ya teman-teman ya. Baik, dari hasil uji SPSS tadi saya sudah pindahkan hasilnya ke dalam ringkasan seperti ini agar saya lebih mudah dalam menganalisisnya. Di sini kita akan menunjukkan hasil analisis uji asumsi klasik terlebih dahulu, kemudian akan kita simpulkan untuk analisis regresi linear bergandanya. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 4, yaitu yang pertama ada normalitas. Menurut Ghazali tahun 2018, uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya data yang terdistribusi. Uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu set data dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari set data akan terdistribusi secara normal. Pada dasarnya, normalisasi sebuah data dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat persebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas probability plot ini, yang pertama, data dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar di garis di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya. Nah, hasil dari SPSS, grafik tersebut berbentuk seperti ini. Kita dapat lihat titik-titik di sini menyebar di sekitar garis diagonalnya atau garis di grafiknya. Ini dia menyebar di sekitar garis diagonalnya. Maka kita dapat simpulkan model regresi ini berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel atau independen, variabel bebas. Uji multikolinearitas ini juga dapat kita lihat dari nilai toleransi sama variance inflation factor atau VIF. Kemudian, ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Terus, pengujian dapat kita lakukan dengan melihat nilai toleransi dan variance inflation factor atau VIF pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai toleransi kurang dari 0,01 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Nah, kita bisa lihat di tabel hasil data SPSS ini. Di sini kita bisa lihat pada tabel koefisien. Di sini ada toleransi. Toleransinya ini lebih dari 0,01. Artinya tidak terjadi multikolinearitas dan VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Oke. Maka kita bisa simpulkan nilai toleransi untuk return on asset, return on equity, dan price earning ratio tidak ada gejala multikolinearitas karena nilai toleransi ini harusnya nilai toleransinya ini lebih dari 0,01 dan nilai VIF-nya ini kurang dari 10.
Terus kemudian ada uji heterokedasitas. Menurut Ghazali 2018 halaman 137, uji heterokedasitas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya yaitu sebagai berikut. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur dalam artian bergelombang, melebar, atau menyempit, maka mengindikasikan bahwa terjadi heterokedasitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas. Kita lihat hasil pengujiannya. Di sini kita bisa lihat hasil pengujiannya pada bagian scatter plot. Nah, uji heterokedasitas ini kita dapat simpulkan tidak ada gejala karena tidak terdapat pola yang jelas maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kemudian uji autokorelasi yang menggunakan teknik Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi ini yaitu jika nilai D itu Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada autokorelasi. Jika nilai D Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Kita bisa lihat di sini hasil Durbin-Watson-nya itu 1671. Kemudian kita bisa lihat di tabel ANOVA ini, nanti ini akan digunakan untuk rumusnya. Regression ini atau nilai K-nya. K itu banyaknya data variabel independen atau banyaknya variabel independen tersebut. Di sini ada 3. Kemudian kita bisa lihat di sini N-nya itu nanti bakalan kita jadiin ada di rumusnya juga. Ada sebanyak 32. Kemudian di sini ada nilai tabel distribusi Durbin-Watson dengan signifikansi 5%. Nah, kita bisa lihat di sini tadi K-nya itu ada 3. Dan kita mau mencari DU. DU-nya itu banyaknya datanya yaitu 32. Nah, di sini sudah saya tandakan hitam. Nah, nilainya di sini yaitu 1650. Oke. Kemudian dapat saya simpulkan nilai DU pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K yaitu 3 tadi dan N ada 32 dengan signifikansi 5%. Nah, DU yang dihasilkan tadi yaitu 1,650 dan nilai Durbin-Watson-nya yaitu tadi 1671. Nah, untuk 4 dikurang DU, 4 dikurang DU-nya ini 1650, hasilnya 2,350. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas kesimpulan dan hasil dari analisis regresi linier berganda. Yang pertama yaitu uji T parsial. Uji statistik T menurut Ghazali 2018 halaman 98 pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel dependen. Uji T atau dikenal dengan uji parsial yaitu menguji masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi atau SIG kriterianya, yaitu jika nilai SIG atau signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berarti hipotesis ini diterima.
Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat atau hipotesis ditolak. Untuk hasil SPSS-nya kita bisa lihat di sini. Nah, signifikansi di sininya kita bisa lihat. Di sini ada return on asset sebagai X1, signifikansinya 0,005. Nah, yang berarti berpengaruh terhadap harga saham karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian kita lihat untuk return on equity yaitu 0,531. Ini artinya dia lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan ROE ini tidak berpengaruh terhadap harga saham, atau X2-nya tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian untuk price earning ratio ini nilainya 0,000, artinya dia berpengaruh terhadap harga saham. X3 ini berarti berpengaruh terhadap harga saham atau Y. Terus kita lanjut ke uji F simultan. Uji F dilakukan untuk menguji apakah substruktur atas variabel-variabel yang digunakan dapat dinyatakan layak atau tidak dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Ghazali 2018 halaman 98, uji F ini bertujuan mencari variabel independen secara simultan. Simultan itu bersama-sama mempengaruhi variabel independen. Tingkatan yang digunakan yaitu jika signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau secara bersama-sama. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau secara bersama-sama. Kita bisa lihat hasilnya di tabel ANOVA. Nah, signifikansi di sini nilainya adalah 0,000, artinya dia kurang dari 0,05. Jadi berdasarkan tingkatan yang kita gunakan tadi dapat disimpulkan bahwa return on asset, return on equity, dan price earning ratio secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Nah, kita juga bisa lihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X atau variabel independen baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel Y. Dapat kita lihat di hasil di tabel model summary ini pada bagian R square. Ini dia R square-nya. Nilainya di sini yaitu 0,784 atau jika dipersenkan ini menjadi 78,4%. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.